Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sumarni dari Lokal 2 MPIA. Di sini saya akan menjawab 5 soal yang telah diberikan sebagai tugas UTS. Yang pertama adalah jelaskan mengenai pengertian filsafat secara bahasa dan juga secara istilah. Jadi filsafat secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philo yang artinya cinta dan Sophia yang berarti kebijaksanaan, dan juga berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah dan al-hikmah yang artinya kebijaksanaan, serta berasal dari bahasa Inggris yaitu filosofi. Nah, filsafat secara istilah dapat juga dikatakan sebagai the love of wisdom atau cinta kepada kebenaran atau cinta kepada kebijaksanaan. Filsafat adalah proses pencarian kebenaran tentang terhadap segala sesuatu yang ada, baik sifatnya materi maupun inmateri, dengan cara berpikir yang sungguh-sungguh melalui alat ukur berpikir yang sistematis, logis, universal, serta sampai ke akar-akarnya atau radikal. Dan hal ini nantinya akan dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan manusia. Soal yang kedua adalah jelaskan ciri-ciri berpikir yang diinginkan filsafat. Contohnya, tentunya dalam berfilsafat bukan hanya sekedar berpikir, tapi berpikir yang bagaimana nih? Yang pertama ada radikal, artinya berpikir secara mendalam sampai ke akar persoalan. Maksudnya bertanya terus-menerus sampai mendapatkan jawaban yang hakiki. Lalu yang kedua kritis, artinya tanggap terhadap persoalan yang sedang berkembang dan yang diketahuinya. Lalu yang ketiga ada konseptual, artinya konstruksi pemikiran filsafat berusaha untuk menyusun suatu bagan yang konsepsional. Maksudnya konsepsi merupakan suatu hasil generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses satu demi satu. Lalu yang keempat rasional, artinya berpikir dengan menggunakan akal, dan tentunya cara berpikir dan hasil yang didapatkan harus masuk akal atau bersifat logis. Lalu reflektif, artinya mencerminkan pengalaman pribadi. Maksudnya filsafat juga dihasilkan dari perenungan diri dan dunia, lalu mengevaluasi cara pandang diri dan dikaitkan dengan pandangan dan realitas baru yang dialami dan didapat. Lalu koheren dan juga komprehensif, maksudnya sesuai dengan kaidah-kaidah yang logis dan juga runtut. Lalu komprehensif dan juga sistematis, artinya menyeluruh. Filsafat menjelaskan mengenai diri kita dan juga dunia kita. Lalu yang terakhir ada metodis, artinya filsafat diperoleh dengan menggunakan metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan kebenaran yang akan membuat manusia mampu menilai hidup dan menentukan keputusan yang tepat. Lalu soal yang ketiga, ceritakan secara singkat, tepat, dan sistematis kronologis lahirnya filsafat. Pada zaman Yunani kuno sekitar abad ke-6, orang-orang bangsa Yunani yang tadinya sangat kental terhadap mitos-mitos, dongeng, tahayul, lalu mulailah berpikir atau muncullah pikiran untuk berpikir rasional, untuk menemukan jawaban atau alasan-alasan yang logis dan masuk akal. Selain itu, karena keindahan alam yang besar, terutama pada malam hari, sehingga memunculkan rasa keingintahuan mereka terhadap alam semesta, terhadap penciptanya, dan juga sebagainya. Nah, dari situlah mitos-mitos tersebut mulai digantikan dengan logos atau pengetahuan. Nah, setelah mitos-mitos tersebut tidak dapat memberikan jawaban atau pemecahan yang tepat terhadap problema kosmologis, pada tahap inilah bangsa Yunani itu mulai berpikir sedalam-dalamnya tentang berbagai fenomena yang begitu beragam dan meninggalkan mitos-mitos itu secara bertahap. Dan pada zaman inilah dianggap sebagai cikal bakal lahirnya dari filsafat. Dan setelah itu filsafat terus mengalami perkembangan sehingga sampai saat ini dan menghasilkan berbagai filosof-filosof terkenal. Lalu soal yang keempat adalah jelaskan apa saja dampak dan kontribusi yang telah diberikan filsafat
sejak filsafat itu lahir dan berkembang sampai saat ini. Tentunya dampak dan kontribusi yang dia berikan itu banyak. Dampak yang diberikan sejak awal dia lahir adalah membebaskan belenggu cara berpikir manusia yang mistis. Karena pada zaman dahulu itu, pada zaman Yunani kuno, mereka itu sangat percaya kepada mitos-mitos, dongeng dan juga tahayul dan sebagainya. Lalu filsafat membebaskan manusia dari ketidaktahuan dan juga kebodohan. Lalu filsafat juga membuat manusia itu menjadi berpikir lebih rasional dan meninggalkan cara berpikir yang tidak rasional yang membuat mereka itu mudah sekali dalam menerima kebenaran semu yang menyesatkan. Selain itu, filsafat juga membantu kita dalam memahami bahwa segala sesuatu itu tidak selalu sesuai dengan apa adanya, tidak selalu tampak seperti apa adanya. Selain itu, filsafat membantu kita dalam mengenali diri dan juga dunia kita. Yang filsafat membantu kita dalam mengembangkan kemampuan dalam menalar dengan jelas, lalu membedakan antara argumen yang baik dan juga yang buruk, serta melihat segala sesuatu dengan kacamata yang luas, kacamata yang lebih luas. Lalu kontribusi yang telah diberikannya. Nah, dalam dunia pendidikan misalnya, filsafat itu merupakan pemberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan, dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Sebab filsafat ini mengkaji seluas mungkin hakikat ilmu itu. Bahkan filsafat ini dipandang sebagai akar dari segala ilmu. Dan salah satu contohnya adalah kontribusi filsafat ilmu dalam penelitian ilmiah, yaitu sebagai landasan pengembangan ilmu atau teori dan sebagai sarana pengujian penalaran teori ilmiah. Lalu soal yang kelima adalah tujuan filsafat adalah mencari kebenaran, dan kebenaran filsafat itu baru dikatakan kebenaran yang sesungguhnya apabila di dalamnya terkandung dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jelaskan maksud pernyataan ini. Nah, yang pertama adalah ontologi. Ontologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu ontos dan juga logos. Ontos yang artinya sesuatu yang berwujud, dan logos yang artinya ilmu. Nah, di sini ontologi itu adalah ilmu yang membahas sesuatu yang telah ada, baik itu secara jasmani maupun rohani berdasarkan pada logika. Nah, dalam hal ini tentunya filsafat itu harus terkandung ontologi, yaitu ontologi ini membicarakan tentang hakikat benda yang bertugas untuk memberikan jawaban atas pertanyaan apa sebenarnya realitas benda itu dan apakah sesuai dengan wujud penampakannya atau tidak. Nah, lalu yang kedua ada epistemologi. Epistemologi juga berasal dari dua kata, yaitu episteme dan juga logos. Episteme yang berarti pengetahuan atau kebenaran, dan logos yang berarti ilmu. Nah, dalam ilmu filsafat, epistemologi ini dia berurusan dengan hakikat dan ruang lingkup pengetahuan tentang asal, struktur, metode, serta keabsahan dari pengetahuan. Epistemologi juga mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu itu, lalu dari mana sumber ilmu itu, serta bagaimana dengan proses terjadinya. Jadi di sini lebih dibicarakan kepada proses. Lalu yang ketiga ada aksiologi yang terdiri dari dua kata juga. Yang pertama ada aksios yang artinya nilai, dan logos yang artinya teori. Nah, dalam ilmu filsafat, aksiologi ini mempelajari mengenai tentang hakikat nilai. Nah, dan tentunya kebenaran yang dicari dan didapatkan dalam proses berfilsafat itu harus mempunyai nilai atau fungsi. Salah satu contohnya gini, dalam berfilsafat tentang pena, kita harus mengetahui apa sih nilai dari pena tersebut, untuk apa pena itu digunakan, dan juga sebagainya. Jadi lebih ke fungsi atau ke nilainya. Nah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.